Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu. Dan pada kesempatan kali ini tim Padepokan Lokajaya ingin menjabarkan terkait dengan ciri-ciri sampean ini wali, ya. Jadi bagaimana nih ciri-ciri ada seseorang itu wali, ya, wali Allah, ya, tentunya bukan wali hakim tapi wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk ini baik untuk petunjuk alam akan baik ataukah ada bencana, itu pasti wali sudah diberitahukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik melalui mimpi maupun melalui petunjuk secara sadar. Dan ciri-ciri wali selanjutnya, orang itu tidak pernah merasa gurau atau merasa khawatir terhadap duniawi. Khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak bisa ini, bisa itu. Jadi semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lagi merasakan kekhawatiran, tidak lagi merasakan kecemasan. Yang ada di dalam hatinya itu pasrah. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jiwa dan raganya itu benar-benar dipasrahkan. Karena apa? Karena jiwa raga kehidupannya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak lagi merasa kekhawatiran bisnisnya bangkrut, tidak khawatir belum nikah, tidak khawatir belum sukses. Itu tidak ada di dalam hatinya, itu tidak ada rasa kekhawatiran. Itu cara apa, ciri-ciri wali. Nah, ciri-ciri wali selanjutnya apa? Semuanya yang dilakukan atas izin daripada Allah. Semuanya di dalam anggota tubuh itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan yaitu memang lillahi ta'ala. Itu ya, dari ciri-ciri wali seperti itu. Jadi apapun itu ada nilai ibadahnya. Jadi ciri-ciri wali itu tidak beribadah itu harus apa namanya, supaya disayang mertua misalnya, supaya disayang kekasihnya misalnya, supaya harus dipuja sebagai ahli ibadah. Tidak ada sedikit pun. Jadi di hadapan umat manusia ini itu tidak penting bagi mereka. Yang artinya keibadahannya itu tidak harus ditunjukkan dan tidak pernah ditunjukkan kepada mereka. Itu ciri-ciri wali. Dan ciri-ciri wali selanjutnya, memang mempunyai hati kolbu yang bening. Jadi tidak pernah punya pemikiran suudzon, pemikiran benci terhadap orang lain. Ya, tidak pernah menipu, tidak pernah mempunyai perasaan jelek terhadap orang lain. Itu salah satu ciri-ciri waliullah. Jadi itu harus komplit, ya. Karena menurut Imam Al-Ghazali bahwasannya hati itu ibaratkan kaca. Ya, dosa itu ibaratkan debu yang menutup kaca. Bila mana kolbunya banyak debu-debunya sehingga tidak bisa lagi untuk kaca itu banyak debunya itu tidak lagi untuk bercermin, itu tidak begitu jelas. Ya, sebagaimana orang
Kalau kolbunya itu kotor, bagaimana kita itu akan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah karena apa? Salah satu yang menutupi kolbu, salah satu yang menutupi batin itu adalah dosa-dosa daripada entah itu syirik, entah itu pemikiran jelek terhadap orang lain, ya, apalagi membuli, apalagi membenci. Karena dalam ciri-ciri wali tersebut semua makhluk hidup ini disayangi. Bahkan untuk mencabut rumput aja itu merasa berdosa. Karena tidak berhak untuk membunuh. Karena yang berhak membunuh, mematikan, menghidupkan itu Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri-ciri waliullah. Nah, apakah para sahabat semuanya juga ada ciri-ciri tersebut? Nah, tentunya kalau sangki nasi satiro piningit itu pasti seperti itu. Ya. Nah, ciri-ciri wali tersebut itu apa? Apa aja? Yang itu tadi. Salah satunya memang apapun yang dikerjakan, apapun setiap pernafasan itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa hu Allah, bisa Allah, 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 bisa bismillah, atau yang penting itu selalu yang diucapkan dari hembusan nafasnya, yang diucapkan dari detak jantungnya itu untuk apa? Pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri-ciri waliullah. Nah, ciri-ciri waliullah juga apa? Beliau ini salah satu yang apalagi di wali akhir zaman ini yang tentunya tidak lagi untuk bersenang-senang, berhura-hura. Dia akan selalu merasa malu berbuat dosa, malu berbuat kemaksiatan. Jadi merasa malu karena apa? Selalu diawasi, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri waliullah. Nah, apakah kita bisa melihat itu adalah wali atau bukan? Tidak bisa ya. Yang tahu wali itu ya wali sendiri. Jadi jangan menganggap orang ini apakah wali itu gila atau enggak, wallahu a'lam. Ya. Tetapi setahu dalam ilmu kitab Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasannya ciri-ciri wali ya tersebut mempunyai hati kolbu yang bening karena bisa merekso atau menjaga daripada debu-debu yang menempel di dalam kolbunya sehingga kebeningan hatinya itu selalu terjaga. Itu menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan seperti itu. Ibaratkan kolbu itu ibaratkan kaca yang selalu untuk bisa bercermin bening, itu salah satunya seperti itu. Jadi kalau masih merasa gelisah, masih merasa khawatir tidak makan, khawatir tidak minum, khawatir tidak punya istri, khawatir tidak punya duit, ya, itu bukan termasuk daripada wali. Karena waliullah itu memang jiwa raganya, hidup matinya itu lillahi ta'ala. Ya. Sebagaimana yang sebagaimana yang disebutkan dalam doa iftitah nih. Ya. Seperti itu. Dari ciri-ciri wali yang ada di dalam manusia itu. Nah, kalau wali mazhub, wali jadab atau seperti apa itu wallahu alam juga, apakah memang itu benar-benar wali ataukah benar orang gila. Nah itu banyak nih sekarang nih akhir zaman ini, kalau mau diakui wali harus gila dulu nih, apa seperti itu, apa seperti apa nih. Jadi wali yang dimana waliullah ya pastinya ada kontribusi terhadap manusia, ya pasti ada tugas-tugas khusus
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah untuk membuat manusia ini sadar daripada kemaksiatannya? Apakah memang di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam supaya para pejabat ini tidak korupsi misalnya? Diutus Allah Subhanahu wa taala supaya para kiai-kiai ini tidak bertengkar misalnya. Jadi banyak memang utusan-utusan Allah atau wali-wali yang tidak langsung berpakaian seperti orang Arab, tidak semua seperti itu. Justru wali-wali di zaman sekarang ini banyak yang menutup jati dirinya, tetapi tidak menutup akalnya. Ini harus dibedakan ini ya. Jadi supaya umat manusia juga tidak salah jalur nih. Menutup jati diri daripada wali itu bukan berarti menutup akalnya, menutup logikanya. Tidaklah mungkin utusan Allah hanya untuk berbuat seperti itu. Apakah itu malah justru tidak merendahkan agamanya? Apa justru mereka malah tidak merendahkan kewalian? Wali-wali yang di situ menyebarkan kebaikan, menyebarkan agamanya. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi ya. Nah, memang semuanya itu wallahu alam. Ya, saya hanya berlogika saja ya, pendapat saya itu seperti itu. Kalau kita datang ke seseorang dengan berlumuran dosa, kita datang kepada kiai seumpamanya yang dianggap wali itu, kiai itu tidak mau menemui. Terus siapa yang mau menjadi pencerah? Apakah kiai tersebut ingin diakui sebagai wali sehingga seakan-akan mengetahui isi hati orang lain? Atau seperti apa? Ini yang perlu kita cerna ini. Jadi setahu saya semua utusan baik dari para nabi maupun para wali itu pasti ada risalah-risalah yang disampaikan. Ada kontribusi terhadap umat. Contoh Nabi Muhammad sebagai nabi. Tentunya di situ bagaimana kontribusi baik secara agamanya, akhlaknya, apalagi mendapat wahyu, mengemban wahyu. Ya tidaklah mungkin akan tidak sesuai dengan kodratnya manusia. Sunan Wali Songo itu ya, wali 9. Ya semuanya itu walaupun mereka ada yang menutup diri tetapi tidak menutup akalnya. Beliau ini ya ada karomah-karomah tertentu. Tujuannya apa? Supaya menyampaikan agama Islam ini tersampaikan kepada umat manusia yang belum tercerahkan, belum mendapat hidayah. Nah, kalau sekarang itu kan kadang saya heran juga nih. Seumpama kita datang ke kiai lah bahasanya. Kayak itu nggak mau nemuin nih, katanya hatinya si tamu itu kotor. Tahu maksud tujuannya, tahu apa. Seharusnya kalau seperti itu, kalau memang itu benar-benar wali, saya yakin pasti siapapun, baik itu kotor, baik itu pelacur maupun pemabuk, pasti akan ditemui untuk dicerahkan, diberikan jalan yang lurus, diarahkan. Supaya apa? Tidak terlanjur, tidak berlarut-larut dalam kemaksiatan. Itu kalau memang benar-benar wali, walaupun itu tidak mengajarkan baca tulis misalnya ya, tetapi setidaknya itu bisa memberikan suatu kontribusi pencerahan atau wejangannya terhadap orang-orang yang datang. Dan orang-orang yang datang seumpamanya ditolak, itu juga salah satu melanggar daripada hadis Rasulullah. Karena Pak, memuliakan tamu itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia, yang sangat baik. Itu ada nilai pahalanya. Lah kita udah datang, dianggap kita punya hatinya busuk, seumpama dianggap kita ini itu. Nah, iya kalau kita datang sendiri,
seumpamanya kita datang dengan rombongan yang diterima yang lain kita disuruh pulang. Nah, bagaimana perasaannya? Bagaimana dengan hukum sosial mereka? Nah, ini juga malah menjadi dosa. Ini bertentangan dengan kewalian, ciri-ciri kewalian yang tadi saya sebut. Ini yang perlu digaris bawahi. Ya wallahu alam bisawab ya. Semua itu hanya Allah yang tahu. Tetapi kita hidup karena apa? Akal ini sebagai penyempurna manusia. Banyak nih ya orang gila itu punya hati, punya perasaan, punya. Tetapi tidak punya akal sehingga dikatakan tidak waras. Gila lah bahasanya. Yang namanya menutup diri itu mungkin dengan pakaiannya, penampilannya. Ya. Tetapi pakaian apa? Apakah melanggar dengan syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah? Saya rasa tidak akan pernah. Ya seumpamanya nih. Orang di situ ahli fikih, ahli apa? Ya, memang itu benar-benar wali. Ya tentu pakaiannya ya walaupun compang-camping tetapi pasti akan menutup aurat. Itu. Dan setiap walaupun menutup jati dirinya ya, tetapi ucapannya itu mengandung hikmah kehidupan. Mengandung nilai-nilai ibadah, mengandung nilai-nilai motivasi. Supaya apa? Selamat di dunia wal akhiratnya. Itu. Jadi jangan asal mewali-walikan orang ya. Jangan menganggap ini wali itu bukan, jangan. Ya, ini sebagai tolak ukur saja karena kehidupan kita ini ya pada umumnya. Kita kembali lagi bahwasannya akal adalah penyempurna. Itu ya. Terima kasih, mohon dimaafkan ya. Ini adalah pendapat saya, kalau salah ya diluruskan dengan cara-cara yang baik supaya menjadi motivasi yang baik juga ya. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beneran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahayu, rahayu, rahayu.